Tetapi Jakarta hari ini yang sudah ditetapkan sebagai zona merah, lalu kemudian ada yang masuk dan ada pula yang keluar, terus demikian. Ini menunjukkan bahwa ketidakdisiplinan. Para ahli kesehatan sudah menginstruksikan, sudah menjelaskan bagaimana virus COVID-19 ini bekerja, bagaimana cara mengantisipasinya untuk tidak masuk dalam tubuh, semua sudah jelas. Tetapi lagi-lagi ini menunjukkan ketidakdisiplinan. Ada yang taat, ada juga yang tidak taat. Inilah titik persoalan kita. Oleh karena itu, Al-Quran menjelaskan, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa yafu an kasir. Apa saja musibah yang menimpamu, itulah akibat dari para perbuatan tanganmu sendiri. Ada yang berkata, dokter, saya sudah cuci tangan, saya sudah menjaga daya tahan tubuh, saya sudah jaga jarak, saya sudah kurun diri di rumah, saya sudah melakukan ikhtiar semuanya, mengikuti petunjuk pemerintah, mengikuti petunjuk ulama, tetapi kok saya positif. Maka bersabarlah. Ustadz, saya sudah ikhtiar, tapi kok saya positif. Maka bersabarlah. Saya sudah bersabar, tetapi ini gara-gara Cina, gara-gara pelabuhan tidak ditutup, gara-gara ini, gara-gara itu. Yang dimaksud dengan sabar adalah tidak menggerutu, tidak protes, tidak menyalahkan ini, tidak menyalahkan itu, tidak berburuk sangka. Apalagi kalau berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah salah satu sikap sabar. Kata Nabi, wabah adalah ajab yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang dia kehendaki, lalu kemudian dijadikan sebuah rahmat kepada orang-orang mukmin. Maka tidaklah seorang hamba dilanda wabah lalu kemudian menetap di kampungnya dengan penuh kesabaran, lalu dia mengetahui bahwa tidak akan menimpanya selain ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baginya pahala yang mati syahid. Bahwa ujian, bahwa hidup ini adalah ujian dan cobaan, bahwa virus ini memberikan sebuah ketakutan, bahkan berdampak kepada kelumpuhan ekonomi. Al-Quran sudah menjelaskan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat. Dan pasti kami akan uji kalian dengan sebagian rasa ketakutan, wal ju', rasa lapar. Minal khawf dan walju ini secara makro adalah hankam dan ekonomi. Ancaman rasa tidak aman dan ancaman rasa ketidakmakmuran. Ujian juga dalam bentuk wanaksin minal awal, kekurangan harta, kebangkrutan, kecurian, wal anfus, kekurangan jiwa, yaitu kematian, wassamara, kekurangan buah-buahan. Tetapi di dalam menyikapi ujian-ujian dan cobaan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan sandaran. Wa basyyiris sabirin, maka sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Yang mana orang yang bersabar? Allazina iza asobatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika ia ditimpa musibah, maka ia segera sadar
segalanya dari Allah dan segalanya pula akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kita harus bersabar? Orang bersabar seperti tadi menyadari bahwa segalanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bersabar tidak melakukan kemurkaan baik kata maupun perbuatan dalam situasi ini. Orang bersabar tidak akan memanfaatkan situasi ini untuk menyebarkan hoax, tidak akan memanfaatkan situasi ini untuk mempermainkan harga, untuk menimbun dan lain-lain sebagainya. Itulah salah satu ciri orang bersabar. Lalu mengapa kita harus bersabar? Karena Allah sudah menjamin itu, bahwa orang yang bersabar akan dicukupkan pahalanya yang tiada hitungannya. Innama iwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan dicukupkan pahalanya yang tiada hitungannya. Mengapa kita harus bersabar? Karena sabar adalah sebuah senjata pertolongan, sebuah sebab pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Maka mintalah pertolongan kepada Tuhanmu dengan sabar dan sholatmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Oleh karena itu, marilah kita sikapi keadaan ini, wabah ini dengan ikhtiar yang benar, bersabar dan bertawakal. Bukankah negara Republik Indonesia meraih kemerdekaan karena perjuangan, bersabar dan doa? Sebab kalau hanya perjuangan belum tentu, karena bambu runcing melawan senjata. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi